Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Keila Gita Wardoyo dari kelas 10 TJKT 2 ingin membahas tentang kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita simak bersama. Yang pertama, menurut Ibu Eni, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini? Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini dengan adanya ini kurikulum merdeka ya, dengan adanya kurikulum merdeka itu menambah kreativitas siswa dalam segalanya. Karena di kurikulum merdeka kan ada yang namanya P5. P5 itu kan menambah siswa untuk berkreasi, gitu. Kalau pas P5-nya keberagaman, kan anak bisa berkreasi untuk mengembangkan bakat dari siswa masing-masing. Terus siswa juga bisa mengembangkan bakat dalam contohnya misalkan memasak kemudian dijual, ya kan? Kalau dalam kegiatan P5 kan ada yang seperti itu, sehingga perkembangannya ya semakin prosentasenya semakin naik pada bidang kreativitas anak. Dan untuk yang kedua, apa saja tantangan di dunia pendidikan yang masih perlu diperbaiki menurut Ibu Eni? Yang jelas yang di dunia pendidikan yang masih harus perlu diperbaiki itu adalah kesopanan, attitude siswa kan semakin kesini semakin berkurang ya, semakin berkurang mungkin karena anak terlalu banyak melihat kayak di internet yang bahasanya tidak bahasa Indonesia baku, bahkan kadang ada yang kasar ya, sehingga itu mengurangi attitude siswa ya ke orang yang lebih tua, mengurangi kesopanan, semakin berkurang kan semakin kesini ya gitu. Menurut Ibu Eni sendiri, bagaimana kita bisa menanggulangi itu ya, penurunan attitude? Itu dengan anak harus semakin harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya, misalkan ibadahnya diperbaiki lagi. Kemudian yang jelas kalau di kelas ya, kalau dari pihak guru itu selain mengajar mata pelajaran ya harus menambah beberapa poin untuk menasihati siswa agar lebih ditingkatkan lagi attitude-nya. Yang ketiga, bagaimana Ibu Eni melihat perubahan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z? Apa tadi? Yang ini ya, apa? Perubahan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Perubahan pola pikir masyarakat terutama di kalangan anak muda. Ya kalau saya lebih ke itu lagi tadi. Attitude itu. Karena sekarang memang berkurang sekali itunya ya. Jadi perubahannya itu attitude-nya semakin menurun. Bahkan kadang kesopanan kepada yang lebih tua saja sudah hilang. Gitu. Yang terakhir, menurut Ibu Eni, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap mobilitas sosial di Indonesia? Faktor yang paling berpengaruh ya pendidikan. Tentunya pendidikan itu sangat berpengaruh ya Mbak, karena di sekolahan kan kita juga tidak hanya dididik tentang materi saja, tetapi juga dididik attitude itu tadi. Lebih ditekankannya ke situ berarti attitude. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri seseorang. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Eni. Terima kasih banyak atas waktunya. Wawancara ini sangat membantu kita untuk di depan tembok. Jadi itulah kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia menurut Ibu Eni. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Keila
Kurikulum Merdeka meningkatkan kreativitas dan potensi siswa, tetapi tantangan dalam pendidikan seperti menurunnya etika dan sopan santun akibat pengaruh internet masih perlu diatasi. Solusinya adalah dengan memperkuat pendidikan karakter, menanamkan nilai keagamaan dan budaya, serta meningkatkan literasi digital yang bijak.